Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi di luar sana banyak sekali orang-orang yang mempermasalahkan tentang nama Imamul Mahdi, karena mereka masih berkeyakinan bahwasanya nama Imam Mahdi itu Muhammad dan ayahnya Abdullah. Sehingga ketika Said Qasim muncul mendapat petunjuk lewat mubasyiratnya, beliau langsung didustakan tanpa bertabayun terlebih dahulu, sampai mereka itu berani mencaci maki, menganggap beliau sebagai orang gila. Nah, yang saya khawatirkan kalau ini terus terjadi, maka bencana itu akan terus menimpa gitu. Karena begini, yang namanya orang mendapat petunjuk lewat mubasyirat di akhir zaman itu hak adanya gitu, itu dari Allah gitu. Kalau kita dustakan, ya sama saja kita dengan mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Nah, ini penjelasan ini sebenarnya dulu juga sudah dibahas ya, tetapi dikarenakan di luar sana masih banyak yang berkeyakinan seperti itu. Padahal ulama pun sebenarnya, ulama tafsir pun menjelaskan nama Imam Mahdi itu bisa aja Muhammad, bisa juga Ahmad gitu kan. Artinya enggak tertuju kepada nama Muhammad aja gitu. Nah, baik ya. Sekarang di sini saya akan menyampaikan, mudah-mudahan ini sedikit tapi detail ya. Kenapa di dalam mubasyirat Said Qasim beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dengan nama Qasim, padahal namanya kan Muhammad Qasim ya. Kenapa tidak memanggil dengan Muhammad anakku gitu kan, tetapi Qasim anakku? Nah begitu ya. Dan Allah pun berfirman di dalam mubasyiratnya demikian, artinya memanggilnya Qasim, tidak memanggil Muhammad gitu kan, padahal namanya kan Muhammad Qasim. Nah seperti itu ya. Ini hadis dari riwayat Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu an. Jadi dulu udah dibahas, dikarenakan banyak yang japri juga kepada saya, sekalian saya bahas aja ya, biar bahas ulang gitu, biar lebih mendetail lah. Di dalam kitab Iqduduror halaman 93, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala berkata Abdullah bin Mas'ud, qala berkata siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yahruju akan muncul, akan keluar, siapa rojulun seorang lelaki, min ahli baiti dari ahli baitku, dari keturunanku, yuwati'u ismuhu ismi wa khuluquhu khuluqi. Nah, yuwati'u di situ yang lebih tepat adalah memaknainya dengan serupa tapi tak sama gitu. Serupa tapi tak sama gitu. Makanya di dalam mubasyiratnya Muhammad Qasim dipanggilnya Qasim, bukan Muhammad gitu. Padahal namanya kan Muhammad Qasim. Nah, ini saya jabarkan ya. Yuwati'u yang serupa tapi tak sama, ismuhu namanya, ismi dengan namaku kata Nabi. Nah, jadi mananya serupa tapi tak sama. Apa serupanya? Ya Qasim, nama Nabi juga itu kan serupa ya. Muhammad Qasim namanya Qasim, dan nama Nabi pun Qasim, itu kan serupa. Tapi tak samanya di mana? Tak samanya kalau Said Qasim, Said Muhammad Qasim itu nama asli kan, Qasim itu kan. Tetapi kalau untuk Kangjeng Nabi, untuk Nabi kita, nama Qasim itu adalah nama julukan. Itu kan ada di dalam Sahih Bukhari ya, yang pernah kemarin saya baca, pain nama anak Qasim gitu kan. Nah, jadi serupa tapi tak sama gitu. Nah, kemudian wa khuluqu khuluqi. Nah, di sini dan serupa tapi tak sama ahlaknya dengan ahlakku gitu. Karena wawu itu huruf atap kepada yuwatiu. Kalau didohirkan secara harfiah begini, wa yuwatiu khuluquhu khuluqi. Dan yang serupa tapi tak sama ahlaknya dengan ahlakku. Nah begitu ya. Nah, jadi ahlaknya pun serupa tapi tak sama. Kalau kita memaknai yuwatiu dengan makna sama seperti ini, yuwatiu yang sama ismuhu, namanya, ismi dengan namaku, berarti kan harus Muhammad misalnya. Nanti wahuluku muluki,
Nah, dan yang sama ahlaknya dengan ahlaku. Nah, ini mustahil. Ini mustahil terjadi gitu. Karena di dalam kitab Yawakit wal Jawahir juzan ya halaman 562 dikatakan di situ la yakunu ahadun, tidak ada satu orang pun misla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhlakihi, di dalam akhlaknya. Itu mustahil. Tidak ada satupun orang yang sama persis akhlaknya dengan akhlak Nabi. Nah, makanya yuwatiu di situ maknanya adalah serupa tapi tak sama. Maka jelas di dalam mubasyiratnya pun nama Said Qasim padahal namanya kan Muhammad Qasim. Kenapa Rasul tidak memanggil dengan nama Muhammad, melainkan dengan nama Qasim? Karena menyesuaikan dengan hadis ini, dengan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu gitu. Makanya ulama pun kan ikhtilaf, ya. Bisa juga Muhammad, bisa juga Ahmad gitu kan. Nah, maka yang lebih tepat yuwatiu di situ adalah serupa tapi tak sama. Nah, Qasim itu serupa namanya dengan Nabi tapi tak sama. Tak samanya kalau Nabi itu kan Qasim nama julukan. Kalau Said Qasim kan nama asli. Nah, makanya wahuluku huluki, ahlaknya pun serupa tapi tak sama. Gitu kan? Kalau serupa, kalau sama itu mustahil. Ya, makanya itu lebih tepat yuwati itu maknanya serupa tapi tak sama. Saya yakin di sini ada santri lah, banyak ustadz juga, banyak orang yang berilmu juga daripada saya. Jadi kan yuwati ismuhu ismi wahuluku huluki. Itu wahuluku wawunya huruf atap kepada yuwatiu. Kalau kita memanai dengan makna sama, berarti sama saja kita dengan menyamakan ahlaknya pun dengan ahlak Nabi gitu. Itu kan mustahil gitu, mustahil itu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mustahil ada ada seseorang yang bisa menyamai ahlaknya dengan ahlak Nabi, itu mustahil. Nah, ini lagi-lagi perlu saya bahas karena di luar sana masih bahkan menjadi keyakinan itu. Karena ustaz-ustaz yang menyampaikannya pun begitu. Nama Imam Mahdi itu harus Muhammad, ayahnya harus Abdillah. Gitu kan? Nah, kalau kita mengikuti ini hadis, nama ayahnya pun sama, serupa tapi tak sama gitu. Serupa tapi tak sama. Apa serupanya? Abdullah dan Abdul Karim itu serupa, hamba Allah semua kan? Tapi tak samanya, Abdullah itu diidopatkan kepada lafaz Allah menunjukkan kepada dat. Kalau Al-Karim itu, Abdulnya diidopatkan kepada Al-Karim, Al-Karim menunjukkan nama sifat. Tetapi serupanya sama-sama hamba Allah. Gitu kan? Tak samanya itu tadi gitu. Nah, maka ini harus teliti ya. Harus benar-benar teliti gitu. Kira-kira mudah kan dipahami kan? Gitu kan? Makanya harus bertabayun lah. Jangan langsung memponis, mendustakan, menghina, mencela. Ini yang saya pahami sekarang, yang lihat di luar sana. Makin kesini makin banyak orang-orang memang perjuangan seperti itu ya. Artinya kan makin banyak yang memfitnah Said Qasim, makin banyak yang istilahnya mendustakan Said Qasim. Mereka tidak bertabayun dulu, dan mereka pun tidak berpikir gimana kalau itu benar gitu. Itu kan mubasyirat petunjuk di akhir zaman. Berarti kan sama saja dia itu dengan merendahkan, dengan mendustakan nuriyah Nabi, bahkan Imam Mahdi, imam terakhir, dan juga sama saja dengan mendustakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, ini naudzubillah summa naudzubillah. Kira-kira mudah kan dipahami kan? Wallahu a'lam bishawab.